Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angel Mustafiani dari kelas 12 IP1 akan menjelaskan materi yang pertama itu tentang zaman praaksara. Zaman praaksara sendiri yang pertama itu ada zaman Paleolitikum atau zaman Batu Tua. Batu Tua berlangsung pada abad 50.000 sampai dengan 10.000 Masehi. Pada zaman ini manusia menggunakan alat-alat batu yang masih disebut dengan secara kasar dan sederhana. Pada zaman ini manusia menggunakan alat-alat batu yang masih dibuat secara kasar dan sederhana. Pada zaman praaksara ini manusia hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dalam kelompok kecil, 10-15 orang. Hasil kebudayaannya itu kebudayaan Pacitan seperti kapak genggam, kapak perimbas, dan kebudayaan Nganggong, alat dibuat dari binatang. Zaman selanjutnya itu zaman Mesolitikum atau zaman Batu Tengah, yaitu merupakan manusia pendukungnya itu bangsa Papua sampai Melasawi. Hasil kebudayaan itu ada Kecongkoman Dijer, Abris Soroce, dan hasil budaya lain yang menonjol yaitu lukisan berupa cap tangan. Zaman selanjutnya zaman Neolitikum atau zaman batu baru atau batu muda. Kehidupan manusia pada zaman praaksara ini sebagai menetap tidak berpindah-pindah. Jenis manusia yang hidup pada zaman ini yaitu Homo sapiens, Megalopithecus, dan Australopithecus. Hasil kebudayaan Neolitikum itu kapak lanjong dan kapak persegi. Dan selanjutnya itu mata panah dan mata tombak, perhiasan seperti gelang dari batu, alat memukul kulit kayu, pakaian dari kulit-kulit. Selanjutnya itu zaman Megalitikum, manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan menghasilkan bangunan-bangunan dari batu besar. Di halnya perunggu dibawa oleh pendukung kebudayaan Dangson dari Rote Melayu. Kebudayaannya itu ada Puden Berundak, Dalmen, Sarkologus, Kubur Batu, dan Arca Batu. Cara selanjutnya tentang manusia purba. Jenis manusia purba yang pertama itu ada Meganthropus paleojavanicus. Manusia purba Meganthropus ini ditemukan di Sangirian, Sragen, Jawa Tengah pada tahun 1936 sampai 1941. Ciri-cirinya adalah mempunyai geraham yang besar dan otot kunyah yang kuat, tulang pipinya tebal, kening menonjol ke depan, dan tonjolan ke belakang kepalanya tajam. Belum mempunyai tulang dagu, memiliki otot lungguk yang kuat. Lalu dari jenis manusia purba kedua itu Homo sapiensis adalah manusia purba yang ditemukan oleh Gerhard von Guingensweit, Antwerp Brands, and Welcome Foreigner di Desa Ngandong, Jawa. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, Homo sapiens itu arti manusia kera dari Solo, memiliki rongga mata yang panjang, bentuk tengkorak yang lonjong tebal dan padat, tulang pipinya besar, kasar, hidungnya lebar sedikit, rahangnya atas menonjol ke depan. Lalu selanjutnya ada Pithecanthropus erectus, yaitu jenis manusia purba ini ditemukan oleh Eugene Dupuis pada tahun 1891 di desa Terijil, Jawa Tengah. Nya adalah memiliki tinggi badan sekitar 160-180 cm, rahangnya menonjol ke depan, terdapat tonjolan tening. Selanjutnya adalah ada Pithecanthropus melanogaster, Homo jacensis, dan Homo florensis. Yang mana yang pertama itu ada belum memiliki dagu, memiliki alat pengonyak yang kuat. Homo jacensis ciri-cirinya mukanya cenderung datar dan lebar, tinggi tubuhnya sekitar 173 cm, mempunyai tulang tengkorak, rahang tegas, dan rahang bawah mempunyai tulang paha dan tulang kering. Ada Homo florensis, yaitu memiliki ciri-ciri tulang yang menonjol, memiliki tengkorak kepala yang memanjang, bentuk dahi sempit, tidak menonjol. Jenis manusia sapiens, yaitu manusia purba diduga hidup 25.000 hingga 40.000 tahun. Memiliki tinggi sekitar 130 sampai 210 cm, berat badannya 330 sampai 150 kg. Tubuhnya 1350. Selanjutnya ada historiografi, yaitu pengertiannya. Historiografi pentingnya dalam membantu seorang memakai kaji, mengkritik dan memahami proses pembuatan sejarah serta bagaimana sejarah memengaruhi pandangan kita terhadap dunia. Lalu menurut para ahli itu pertama ada Profesor Dr. Isman MPD. Histori adalah representasi sejarah. Presentasi sejarah ini peristiwa yang terjadi dalam apa yang disebut sejarah. Selanjutnya itu ada dari Dr. Helius Samsudin MA. Historiografi adalah suatu sintesis oleh para sejarawan dari semua pemilihan. Selanjutnya ada dari Muhammad Profesor Liman MPD. Histori adalah penulis sejarah. Historiografi menjadi para menggunakan hasil penelitian diungkapkan. Lalu ada ya prinsip historiografi, yaitu kejadian tersebut diceritakan secara kronologis dari awal hingga selesai. Ada penentuan sebab akibat dari fakta, predisposisi diperlukan serta kriteria tertentu, harus ada pilihan secara bersejarah, membutuhkan konsekuensi tertentu. Jika bersifat deskriptif, maka proses penggunaannya cara diperlukan, bersifat deskriptor analitis. Tujuan itu hubungan antara masa lalu dengan masa kini dan arsitektur yang terbentuk di masa kini tidak terlepas dari arsitektur di masa lalu. Memahami latar belakang pembentukan artefak atau pengaruh yang membentuk artefak
berguna untuk peneliti dan pembuat makalah ilmiah, berguna untuk arsitek untuk menginspirasi desain. Jenis historiografi itu ada historiografi rasional, historiografi kolonial, dan historiografi nasional. Kelemahan historiografi adalah para hasil atas sejarawan terhadap sekolah-sekolah tertentu. Sejarawan juga mempercayai cerita pendongeng. Sejarawan tidak memahami maksud dari apa yang mereka lihat dan dengar. Sejarawan membuat asumsi yang tidak tepat tentang sumber cerita, ketakutan, ketidaktahuan sejarawan tentang menciptakan keadaan bertepatan dengan peristiwa nyata. Materi terakhir itu sejarah. Pengertian sejarah sendiri itu dari bahasa Yunani yang artinya mengusut pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian. Adalah kajian tentang masa lampau, khususnya bagaimana kaitannya dengan manusia. Menurut para ahli, itu W.J.S. Wadar minta, yaitu kejadian yang benar di masa lalu, kesusastraan lama, asal-usul, dan silsilah ilmu pengetahuan atau cerita pengalaman tentang suatu hal. Selanjutnya ada menurut Herodotus, tokoh sejarah berkembang di Yunani ini mendapatkan julukan dengan The Father of Story. Menurutnya sejarah tidak berkembang dapat dengan tujuan yang pasti, namun layaknya lingkaran yang tinggi rendahnya dipicu oleh keadaan manusia. Selanjutnya ada Norman E. Cantor. Di mata sejarawan asal Amerika Serikat ini, pengertian sejarah yaitu studi terkait apa yang telah dipikirkan, dikatakan, dan diperbuat manusia di masa lampau. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.